Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya, manusia otomatis tidak akan bisa belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Marilah kita pelajari tentang sumber energi yang ada di bumi ini. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa matahari adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Nah, kita bisa lihat gambar ini, betapa matahari sangat berperan bagi kehidupan manusia. Bisa mengeringkan pakaian yang basah, bisa untuk berjemur. Sedangkan untuk tumbuhan, matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi anak-anak, kalau tidak ada matahari, otomatis bumi kita akan gelap gulita dan tidak ada kehidupan. Karena bumi akan sangat dingin. Manusia, hewan, tumbuhan tentunya tidak akan bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. 2. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 3. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi, yaitu matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya.
Matahari juga berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Itu tadi manfaat dari panas dan cahaya matahari bagi kehidupan manusia yang ada di bumi. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Jawabannya yaitu sumber energi matahari. Benny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Anak-anak siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, anak-anak bisa membuat tabel pengamatan seperti ini. Setelah 15 menit bagaimana, setelah 30 menit bagaimana, dan setelah 60 menit bagaimana. Setelah itu, anak-anak juga membuat satu tabel pengamatan lagi yang berisi benda yang ditempatkan di tempat yang teduh. Nah, di sini anak-anak akan tahu jika benda yang dijemur langsung di bawah sinar matahari lama-kelamaan akan kering dan cepat kering daripada benda yang ditaruh di tempat teduh. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah.
Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Dengan begitu, kita wajib bersyukur. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut. Apakah anak-anak suka makan jagung bakar? Pasti rasanya enak, bukan? Nah, ini adalah salah satu contoh mengolah sumber daya alam jagung, yaitu untuk dijual dan juga dikonsumsi oleh manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. 2. Berilah 3 contoh lain yang di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. 3. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Pelajaran kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a